新しいマツダ始めます。いいとこだらけってどこなんだよ。こんなのもほんとだったらファミリア買うしかない。 For mobility pleasure, Mazda. Halo Sobat Nantis, ketemu saya Irwan Nugros dari channel Gerobak 90-an. Di belakang saya sudah ada mobil Mazda 323 Lantis ya, tahun 1995. Mobil yang kurang cukup populer, tapi sebenarnya dia ini adalah pesaing terberat dari Civic, Lancer pada zaman itu ya, di tahun 95-97an. Yang menarik adalah yang punya mobil ini bukan terlahir dari generasi kita sob, bukan terlahir dari generasi 90-an, tapi umurnya tuh masih di bawah 20 tahun. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita intro dulu sob. Halo, nama saya Andika Lutfi. Saya berumur 18 tahun. Saya paling muda di anggota MFLI Jogja ini. Awal kenal mobil tahun 90-an ini saya dari orang tua saya, yaitu bapak saya. Alasan saya memakai Mazda Lantis ini karena yang pertama itu bandel, terus untuk tarikan enak, dan sangat nyaman sekali buat harian atau daily. Untuk part-part modifnya itu saya masih pakai cat standar, catnya masih standar. Terus logo udah saya ganti pakai Mazda yang new. Mazda 323 untuk yang Lantis ini sebenarnya itu sudah ada desainnya pada tahun 92. Mobil ini itu kan penerusnya Mazda Astina ya, yang desain itu namanya Yujiro Daikoku, itu dari Jepang. Di asalnya di Jepang, mobil ini tuh udah muncul di tahun 94, tapi baru masuk di Indonesia itu baru tahun 95 ya. Nah, sebenarnya mobil ini juga salah satu modifannya adalah logo yang ada di depan mobil. Itu sebenarnya untuk Lantis itu dia masih memakai logo Mazda yang lama ya, yang bentuknya bulat. Ada nanti logonya di sebelah sini. Nah, kemudian sama Dika itu udah diganti dengan logo Mazda yang baru. Nah, versi faceliftnya dari Lantis ini itu adalah Familia yang keluar di tahun 97-98. Nah, sebenarnya yang Familia itu malah versi yang udah downgrade dari Lantis. Karena apa? Mazda waktu itu ngejar biar dia bisa bersaing secara harga dengan brand-brand lainnya. Untuk perubahannya itu paling cuma kecil-kecilan, kayak towing hook depan belakang pakai Sparko, terus lampu di stiker pakai smoke blue. Untuk grill depan itu saya stikerin pakai hitam doff. Dan untuk kaki-kaki itu saya masih memakai per custom. Untuk velg itu memakai BBS RS flat lips ring 17 lebar 89, ET-nya 25, memakai profil ban. Yang depan Acelera 20545, yang belakang Bridgestone 20545. Dan satu lagi itu ada tambahan ductile di atas bagasi. Oke Sobat Nantis, kali ini kita akan membahas secara bodi ya, secara desain. Bodinya ini sebenarnya dia itu Mazda 323 Lantis ini ya, Mazda Lantis lah kita sebutnya. Itu tuh sebenarnya desainnya tuh sangat timeless. Kemudian dia itu tampilannya ya, menurut saya itu sporty banget. Sporty, kemudian ada sentuhan sedikit elegan. Jadi dia itu pada masanya itu jadi saingannya Civic Vario, kemudian Lancer CK4. Nah, Civic Vario dan Lancer CK4 ini SOHC ya Mas ya. Nah, sedangkan untuk Mazda Lantis ini dia udah DOHC dan cc-nya itu lebih besar sob. Kemudian bisa dilihat ya seperti biasa lah, selalu ada garis ya, garis list samping bodi yang khas dari sedan-sedan 90-an. Itu ada garis hitam dan ya itu desainnya itu sangat timeless. Sobat 90s, kita cek bodinya Mazda Lantis dari belakang ya. Dari belakang ini mobil ini tuh kelihatan semok banget. Sepintas kalau ngelihat dari lampu tapi cuman sampai sini ya, nggak sampai
yang panjangnya ini nggak kita ambil. Sekilas lampunya ini mirip Genio kalau menurut saya. Kemudian nah ini udah diubah juga sama Dika, logonya ini juga ini logo Mazda yang baru. Kalau logo yang lama itu dia bentuknya bulat kayak tadi. Kemudian juga udah ditambahin lips belakang, aksesoris untuk derek ya, untuk derek. Kemudian ada mufflernya juga udah diganti sama Omega. Oke, tadi setelah kita bahas eksterior body ya dari Mazda 323 Lantis ini, yuk mari kita cek ke bagian interiornya sob. Lanjut untuk ke interior itu saya untuk jok itu di cover audionya memakai Pioneer, lampu kolong dan speedometer itu lampu-lampunya udah saya ganti LED semua. Lalu ada tambahan tachometer juga merek Devi. Oke, ini bagian interiornya dari Mazda 323 Lantis ya, yang tahun 1995. Kenapa tadi di awal saya jelasin yang Lantis ini malah lebih bagus daripada yang Familia. Familia itu udah faceliftnya, tapi dia malah di downgrade. Tapi downgrade-nya karena alasan harga ya, untuk neken price biar bisa mudah laku dibandingkan pesaing-pesaingnya. Yang pertama itu kalau untuk interiornya ya, di Lantis ini tuh dia masih pakai soft touch. Wah, ini empuk banget sob. Sedangkan kalau Familia itu dia udah malah jadi keras untuk memangkas ya dari segi harga ya. Kemudian desain dashboardnya itu ya udah cukup ergonomis ya, karena mobil ini tuh bukan masuk ke mobil mewah tapi lebih ke sporty. Jadi dalemannya itu menurut saya standar, cukup. Kemudian ada kompartemen di dua ya, atas dan bawah. Kemudian di bagian speedometernya juga masih standar kayak speed, terus odonya juga manual ya. Kalau untuk yang versi Familia itu malah odometernya udah digital. Kemudian AC, pengaturan AC juga udah bukan kompor gas lagi. Wah, udah mantep sob. Terus ini ya pengaturannya standar. Kemudian untuk tape udah bisa sebenarnya untuk double din ya, tapi ini sama Dika nggak dibikin double din, jadi cuman single din biasa aja. Kemudian transmisinya 5 percepatan manual, full power window. Kemudian mirrornya dia udah elektrik, tapi untuk pengaturan kaca bagian dalam aja. Kemudian udah ada tambahan tachometer. Ini aksesoris ya, yang tadi udah dijelasin sama Dika. Oke Sobat 90s, kita cek di bagian belakang ya. Ini bagian belakang tuh walaupun itu mobil sporty ya, tapi untuk cabinnya itu dia luas banget. Kemudian di sini malah ada untuk handrestnya, jadi enak banget ya. Kemudian juga seat belt itu udah ada untuk penumpang di bagian kanan dan sebelah kiri ya. Untuk tengah ini nggak ada untuk seat beltnya. Jadi menurut saya mobil ini tuh nyaman lah sob untuk penumpangnya itu. Untuk engine, nah itu udah ganti semuanya full, metal-metalnya itu saya ganti, dan untuk piston saya pakai Astina. Untuk kabel busi saya memakai punyanya Timor. Untuk kap hidrolik itu universal. Sama paling pewarnaan di ruang mesin. Oke Sobat 90s, kali ini saya bakalan jelasin mesinnya secara simpel ya, secara simpel dan sederhana, karena tadi modifikasi udah dijelasin sama Dika. Nah, untuk mesinnya Mazda 323 Lantis ini yang tahun 95 ya, dia ini kan dibilang mobil compact, tapi sebenarnya juga nggak compact-compact amat, karena dia itu 1800 cc, kode mesinnya itu BP ya, 1800 cc. Kemudian dia udah DOHC 16 valve, kemudian dia itu pakai teknologi ya multiport injection. Dimana multiport injection itu kalau di Honda itu buat nambahin power sob, nambahin power. Kalau di Honda ada VTEC, nah di sini dia pakai multiport injection. Kemudian tenaganya itu dibandingkan dengan Civic Vario ya, dibandingkan dengan Civic Vario sama Lancer CK4,
Dia ini lebih besar sob. Dia ini sekitar 135 horsepower di 6.700 rpm, kemudian 160 Nm di 4.700 rpm sob. Ini mesinnya udah clean banget, karena tadi udah dijelasin ya sama Dika ya modifikasinya apa aja. Cuman kalau lebih clean ini emang lebih enak sob dilihatnya sob. Oke Sobat 90s, kita langsung cek ya gimana rasanya naikin Mazda Lantis 323. Oke Sobat 90s, ini untuk apa, sumbu putarnya lumayan enak ya, maksudnya lumayan panjang, jadi ya itu. Cuman nah ini untuk kaki-kakinya, karena mobil ini ya udah diceperin berapa ampere ya tadi ya dijelasin sama Dika tuh, ya mobil ini tuh naikannya jadi anak muda banget. Sebenarnya kalau standar kaki-kakinya tuh cukup empuk Sobat 90s ya. Terus ini headroomnya juga masih banyak. Nah ini untuk kekedapan ya sebenarnya cukup kedap ya kalau untuk ini. Jadi yang masuk, nah ini malah suara gluduk-gluduk sob. Suara gluduk-gluduk dari mobil ini sendiri. Jadi ya kekedapannya ya boleh saya bilang ini kurang ya Sobat 90s ya. Tapi mobil ini tuh enak. Secara handlingnya, tarikannya galak banget sob. Tahun 90-an itu kan katanya memang Mitsubishi sama Mazda. Nah ini tarikannya galak sob. Kita coba. Oke ya, kita tadi udah test drive mobil ini, udah oke banget lah ya mobil ini ya. Udah kita review Mazda 323 Lantis tahun 1995. Kita udah ada di akhir video. Nah, menurut kalian gimana? Mobil ini tuh desainnya timeless nggak? Kalau buat kita ya, buat saya ya terutama ya Sobat 90s ya, itu bodinya tuh timeless banget. Kemudian ngomongin masalah PKB-nya ini dia cuman di angka 800 ribuan sob. Bayangin aja cc-nya 1800 tahun 95, tapi PKB-nya cuma 800 ribuan, under 1 juta. Kemudian untuk pasarannya istilah ini unda-undi lah. Kalau sama Familia ya, yang versi facelift-nya itu dia unda-undi, harganya tuh di antara 30 jutaan lah, 35 jutaan sampai 60 jutaan. Semua tergantung dari kondisi dan modifikasi yang udah dilakukan sama si penjualnya ke dalam mobilnya ini ya. Jadi mungkin sekian dulu sob ya untuk review Mazda 323 Lantis ini. Semoga video ini bermanfaat ya sob buat kamu. Klik like jika kamu suka sama video ini, kemudian klik share ke teman-teman atau keluarga jika ada yang membutuhkan referensi ya sob buat nyari mobil 90-an tapi cukup oke. Ini bisa menjadi salah satu opsi. Kemudian klik subscribe, jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk video-video terbaru dari kita sob. Jadi itu selalu nongol di home YouTube kalian. Oke ya, sampai jumpa. Salam love, peace and gaul. Yongkru. Jangan lupa like and subscribe ya sobat, buat terus support Gerobak 90-an dan klik bel notifikasi. Yongkru. Kenapa saya ikut klub MFLI Jogja ini? Karena saya biar tahu, biar mudah juga untuk mendapatkan spare part, biar mudah juga kalau ada apa-apa di jalan.